Shalom adik-adik, shalom papa dan mama. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu, Tuhan dapat hadir di mana-mana loh, termasuk di rumah. Adik-adik pakai baju yang rapi ya, seperti sedang sekolah minggu di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, shalom papa dan mama yang ada di rumah. Kembali lagi kita ibadah online sekolah minggu di Abi Layu. Oke, sebelum kita memulai ibadah, kakak minta semuanya lipat tangannya, matanya ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari-hari kami Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau ibadah sekolah minggu Bapak, biarlah Tuhan Engkau yang terus pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke, siapa di sini yang suka cita? Kakak suka cita? Suka cita dong. Kak Catherine suka cita? Suka dong. Kakak suka cita? Amin. Oke, kalau semuanya percaya di sini suka cita, kita mau nyanyiin lagu Sukacitaku, oke? Ku
Adik-adik masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Hari ini kita akan menyanyikan Happy Yaya ya. Sekali lagi yang lebih semangat. Ya ya ya, ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sekarang kakak minta adik-adik di rumah duduk yang manis. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Katakan, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi adik-adik, kita mau nyanyikan dengan lebih sungguh-sungguh. Katakan, ku buka hati. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Panggil dia, Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dan lebih lembut kita mau katakan, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Sekali lagi, anak Tuhan yang manis,
Anak Tuhan yang manis. Mari adik-adik sembah Dia. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Yesus, terima kasih. Yesus, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Oh, terima kasih. Mari adik-adik dengan lebih sungguh-sungguh katakan, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. 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 Yuk adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau yang memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, senang sekali ketemu adik-adik semua yang ada di rumah. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan, kita mau siapin hati kita mau siapin Alkitabnya, kita mau dengar baik-baik tentang firman Tuhan, oke? Adik-adik masih ingat firman Tuhan minggu kemarin yang dibawain sama Kak Ping-Ping tentang apa? Ada yang ingat? Tentang saudaranya Kak Henry? Bukan, tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Berarti Tuhan Yesus naik ke surga ninggalin kita dong? Enggak, Tuhan Yesus ke surga, Dia siapin tempat buat kita semua. Saat tempatnya sudah siap, Tuhan akan jemput kita semua untuk sama-sama bersama dengan Dia di surga. Jadi saat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan janji memberikan kita penolong. Penolong itu siapa? Iya, penolong itu adalah Roh Kudus. Tuhan janji berikan kita Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan diam dalam kita, dan Roh Kudus itu yang akan terus menemani kita sampai nanti Tuhan Yesus datang jemput kita bersama-sama dengan Dia di surga nanti. Kak Yuri ingat waktu masih kecil, Kak Yuri pernah dijanjiin sama mama akan pergi ke pasar malam. Siapa yang senang ke pasar malam? Kak Yuri senang. Di sana bisa main-main, bisa jajan, ada gulali, manis-manis. Kak Yuri senang. Tapi syaratnya harus tidur siang. Siapa yang suka nakal kalau disuruh tidur siang tapi gak mau tidur siang? Kak Yuri dulu suka nakal kalau tidur siang. Kadang-kadang udah naik ranjang nih ya, tapi gak mau tidur, main-main. Pas mama masuk kamar, pura-pura tidur, pura-pura merem. Siapa yang kayak gitu? Jangan ya, karena tidur siang itu bagus banget, banyak manfaatnya buat tubuh kita. Untuk pertumbuhan yang optimal,
untuk membantu otak kita punya daya ingat yang baik. Pokoknya manfaat tidur itu bagus banget dan banyak banget. Oke? Jadi lanjut ceritanya. Jadi pas sore-sore Kak Yuri kan gak tidur siang. Jadi Kak Yuri tanya sama mama, "Ma, ayo kita ke pasar malam." Mama bilang, "Ya gak jadi, kan gak tidur siang." Jadinya Kak Yuri kesel. Akhirnya besoknya Kak Yuri tidur siang. Harus tidur siang. Pas tidur siang, sore-sorenya mama bilang, "Ayo kita pergi ke pasar malam." Oh, Kak Yuri senang sekali. Kenapa? Karena mama tepati janji. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tepati janji. Tuhan Yesus janji saat dia terangkat ke surga, Roh Kudus akan Tuhan berikan buat kita semua. Karena Roh Kudus itu yang akan jadi penolong kita, yang akan menemani kita terus sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Adik-adik, kita mau siapin Alkitabnya. Kita mau baca firman Tuhan sambil nanti lihat ada gambarnya ya. Yuk kita buka Alkitabnya sama-sama. Ada di Kisah Para Rasul 2. Di Kisah Para Rasul 2. Judulnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seseorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur yang manis. Iya, adik-adik, yang tadi kita sudah baca dan kita sudah lihat gambarnya, ada yang tahu itu orang-orang kenapa ya? Ada yang bilang mabuk karena anggur. Bukan ya, mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Adik-adik mau? Bisa? Bisa banget, kita semua bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena saat kita percaya sama Tuhan, dan kita mengakui bahwa Tuhan adalah Yesus dan Juru Selamat kita, Tuhan sudah memeteraikan kita dengan Roh Kudus dan Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudus. Dan Roh Kudus ada di dalam kita dan Roh Kudus akan terus menemani kita sampai nanti Tuhan Yesus jemput kita yang kedua kali. Oke, jadi Roh Kudus itu
yang akan mengajarkan kita dan yang akan memberitahukan kita tentang kebenaran, tentang apa yang kita harus lakukan, dan mengingatkan kita kembali tentang ajaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam Alkitab. Contohnya, saat kita ingin melakukan kesalahan atau dosa, itu Roh Kudus pasti ingetin kita bahwa yang akan kita lakukan itu tidak baik dan itu tidak benar dan Tuhan Yesus tidak suka. Dan kita pasti akan menurutinya ya. Bahkan saat kita sudah melakukan dosa, saat kita sudah melakukan kesalahan, Roh Kudus juga yang mengingatkan kita bahwa apa yang telah kita perbuat itu salah dan kita jangan ulangi lagi, oke? Jadi saat kita mau Roh Kudus yang pimpin kita, Roh Kudus itu seperti cahaya yang terang, seperti ruangan ini. Adik-adik, lihat ruangan ini terang atau gelap? Terang. Saat terang, kita bisa melihat ada lampu-lampu, ada hiasan, ada layar hitam, bisa lihat ada mic Kayuri, bisa lihat Kayuri di sini. Tapi kalau saat gelap, adik-adik bisa lihat sesuatu enggak? Gak ada yang kita bisa lihat saat kegelapan. Nah, Roh Kudus itu seperti cahaya yang terang. Roh Kudus itu yang memberitahukan kita mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Roh Kudus itu yang akan membuat kita benar melakukan apa yang Tuhan mau. Oke adik-adik, tanpa Roh Kudus kita gak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang buruk. Jadi kita butuh Roh Kudus agar kita tetap jadi anak-anak Tuhan Yesus yang manis, jadi anak-anak yang Tuhan mau dan jadi anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Oke, semuanya mau Roh Kudus yang pimpin setiap kita, setiap hari Roh Kudus yang pimpin kita jadi anak-anak yang manis. Dengan Roh Kudus juga membuat kita jadi berani untuk memberitakan firman Tuhan tentang kabar kebaikan dari Tuhan untuk kita bisa beritahukan orang-orang bahwa Tuhan Yesus itu baik buat kita semua, buat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, Roh Kudus itu yang akan memimpin kita untuk kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadikan kita anak-anak yang manis, yang berkenan sama Tuhan. Yuk semuanya kita mau nyanyikan pujian Roh Kudus yang manis tolong aku. Adik-adik boleh taruh tangan adik-adik di tangan dada. Kita nyanyikan pujian refnya, kata Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Adik-adik boleh lipat tangan adik-adik. Ikuti Kayuri berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah berikan Roh Kudus-Mu masuk dalam hati kami, Roh Kudus-Mu yang memimpin hidup kami agar kami jadi anak-anak Tuhan yang manis, yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, Kayuri mau tanya, Roh Kudus itu bisa digambarkan dengan 3 hal. Pertama, bisa digambarkan dengan lidah api. Kedua, digambarkan dengan angin yang keras.
Yang ketiga digambarkan dengan burung merpati. Sekarang kita mau buat aktivitas, kita mau buat lidah api. Yang harus dipersiapkan adalah kertas, HVS, lalu gambar lidah api. Adik-adik boleh contoh ini atau adik-adik boleh kreasikan gambar lidah api yang sesuai dengan adik-adik mau. Alat buat mewarnai boleh pakai krayon, boleh pakai spidol, boleh pakai kelir, boleh pakai tinta cat air atau apapun boleh. Lem dan gunting. Sekarang kita mau coba mewarnainya dulu lidah apinya. Setelah apinya selesai diwarnai, adik-adik boleh siapin lingkar kepalanya ya. Sebentar. Sesuai dengan kebutuhan lingkar kepalanya adik-adik. Ada 2 lembar begini, kita satukan dengan lem. Lalu diukur di kepalanya adik-adik selebar apa ini? Lalu kita tempelkan lidah api yang tadi di lingkar kepalanya. Jadi deh mahkota lidah api. Oke, adik-adik bisa buat di rumah. Oke adik-adik, sekian sekolah minggu kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat, tetap di rumah dulu. Tetap kita sehat-sehat ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.